Jangan terlalu banyak, cukup. Atau langsung nanti kita aduk, taruh sini ya teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kebun Ternak Cuan, channel yang membahas mengenai perkebunan dan peternakan skala rumahan. Nah, kali ini saya mau membahas atau membuat mengenai bagaimana sih cara memperbanyak atau membuat IM4 peternakan untuk ayam-ayam kita, terutama untuk campuran makannya. Bagaimana tata caranya, bagaimana komposisinya, dan cara kasih makan ayamnya bagaimana. Nah, ini salah satu yang saya akan bahas hari ini, dan di depan saya ini sudah ada bahan-bahannya, mulai dari ini yang di sini kurang lebih di 15 liter menggunakan cucian beras yang sudah saya fermentasi atau saya diamkan selama beberapa minggu atau 1 minggu lebih ya teman-teman. Terus ini molasenya teman-teman, molase, dan ini IM4. Nah, molase sendiri di sini sangat mudah untuk mencarinya teman-teman. Nah, molase ini harganya di sini sekitar 10.000 sampai 12.000. Bagaimana di tempat kalian, harganya berapa untuk sebotol aqua yang 1,5 liter ini? Berapa harganya? Silahkan komen di bawah ini. Saya pengen tahu harganya, bagaimana harganya, murah apa mahal. Nah, untuk IM4 peternakan sendiri ini harganya cukup murah ya teman-teman, 25.000. Nah, ini sudah saya gunakan hampir separuh lebih ya. Saya ada stok lagi nanti bagaimana cara pencampurannya. Nah, saya menggunakan IM apa ini ya teman-teman, cucian beras, hasilnya lebih mantap teman-teman. Nah, untuk probiotik sendiri ini tujuan saya ini untuk pencampuran ayam ternak saya, salah satunya untuk mengurangi bau amonia. Amonia itu telek ayam ya teman-teman, amonia ayam, dan kesehatannya biar lebih bagus lagi. Walaupun sebelumnya sudah saya kasih kuteja tiap hari, tapi untuk probiotiknya saya bikin sendiri atau memperbanyak, kan isinya kan hanya 1 liter. Bagaimana caranya bisa jadi 15 liter dan bisa dipakai di beberapa bulan atau beberapa minggu ke depan, jadi tidak tergantungan hanya ini saja, kita memperbanyak menggunakan ini ya teman-teman. Oke, simak ya teman-teman. Nah, ini untuk ember untuk mencampur ya teman-teman, dan ini timbangan, nanti kita timbang berapa gramnya. Untuk 1 liternya ini membutuhkan IM4 di 40 gram teman-teman, dan ini satu tutup botol ya IM4, artinya satu tutup botol ini kurang lebih di 10 mili. Nah, bagaimana nanti kita timbang ya teman-teman. Nah, kenapa saya menggunakan cucian beras, tidak air pump atau air yang lain atau air sumur? Boleh-boleh saja teman-teman. Kenapa saya menggunakan ini? Karena memang di dalam cucian beras ini mengandung karbohidrat yang sangat tinggi, karena memang molase atau apa namanya EM4 itu hidupnya itu di karbohidrat. Setahu saya, maaf ya kalau misalkan ada salah nanti koreksi. Dan molase sendiri ini sumber protein, sumber makanan dari EM4. Nah, ini sumber karbohidrat, jadi lebih kompleks lagi ya teman-teman. Dan bahannya itu sendiri lebih mudah didapat dan gratis teman-teman. Nah, biasanya kalau nyuci beras istri saya atau saya sendiri, saya singkirkan atau saya kasih di botol ini ya teman-teman. Nah, untuk takarannya teman-teman nanti kita praktekkan, kita bahas sebentar lagi. Ini untuk saya pembuatan di 15 liter ini, kurang lebih 15 liter ya teman-teman. 15 liter air cucian beras kita butuh di 600 gram molase. Nah, ini nanti 600 gram molase, 15 tutup botol IM4. Nah, 15 tutup botol tutup IM4. Nah, ini 15 tutup botol, dan ini kurang lebih di 600 gram ya teman-teman. Nanti dicampur di 15 liternya, artinya per liternya ini menggunakan 40 gram, dan yang ini per liternya menggunakan 1 tutup botol ini teman-teman. Ya, mari kita racik ya. Nah, kita timbang di 600 gram ya teman-teman. Ini kita lihat ya, ini dilihat ya, 600 gram ya.
Nah, terlihat ya teman-teman, ini 600 gram pas, molasanya di 600 gram pas ya. Ini molase di 600 gram. Terus saya taruh sini ya teman-teman, sekalian wadah-wadahnya karena nanti biar lebih mudah. Dan ini IM4 nya menggunakan 15 tutup botol ya, atau ini per tutup botolnya 10 mili. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, dan ini ternyata cukup teman-teman. Nah, ini 15, ini untuk kapasitas di 15 liter. Nah, saya akan masukkan ini, saya akan singkirkan ya, nanti terjadi tumpah, nanti misalkan terjadi tumpah kita nggak tahu. Nah, ini saya masukkan, nanti kita aduk. Nah, kita aduk. Cucian berasnya ini kalau sudah 1 minggu lebih, itu aromanya sangat bau ya teman-teman, aromanya sangat menyengat. Nah, ini nanti saya akan masukkan ke sini lagi. Nah, kita masukkan ke sini ya teman-teman. Ini saya tidak ada corong ya teman-teman, saya membuat corong manual dari tutup botol. Nah, ini tidak langsung dikasih ke campuran ayam ya, nunggu beberapa jam, atau lebih baik sih besok atau 3 hari 4 hari lebih bagus. Atau ini bisa disemprotkan di pakan, semprotkan di sanitasinya atau di kohinya ya teman-teman. Nah, ini habis ya. Kita kocok lebih dahulu. Nah, ini nanti beberapa jam atau nanti sekitar 2 jam 3 jam ini akan mengeluarkan gas. Nah, nanti sering-sering dibuka atau memang dikasih
selang di sini dikeluarkan anginnya, tapi saya akan sering buka karena memang sering saya bikin seperti ini. Ini setelah beberapa hari saya kasih makan ayam ya teman-teman. Ini pakannya sudah difermentasi. Maaf salah ini saya kasih makan ya teman-teman. Nah, pakan ini sudah saya fermentasi. Ini pakan campuran dari beberapa campuran ya yang sudah di konten-konten sebelumnya, bisa ditonton di konten-konten sebelumnya. Ini anggok singkong sama bekatul dan yang lain, atau kalian yang mau lihat tata caranya bisa masuk di channel atau di video ya. Ini contohnya saya akan buat pakan ayam saya. Ini contohnya sedikit dulu ya teman-teman. Saya tutup lagi. Oh iya, kalau ini ya, ini PR ya teman-teman, ini PR. Ini PR untuk teman-teman. Biasanya kadang ada yang akan fermentasi itu tidak mau, ayamnya tidak mau, atau memang tidak suka ya. Kalau misalkan teman-teman memelihara ayam ini di usia besar, itu biasanya pakan fermentasi seperti ini tuh tidak mau. Nah, ini pengalaman saya, kemarin ada yang tanya, Bang, ayam saya tidak mau dikasih pakan fermentasi. Nah, saya tanyakan, sudah beberapa pertanyaan sudah dijawab. Memang ya, ini pengalaman saya berpengalaman memang pengalaman saya. Kalau ayam saya pelihara di usia setelah diusir si usia 4 minggu ke atas atau 5 minggu ya, itu saya kasih ini setelah fur saya kasih fermentasi, itu sampai sekarang mau. Tapi saya coba dapat ayam itu di umur 2 bulan dari luar yang memang full umbaran ya teman-teman. Saya kasih pakan ini memang untuk pertama kali ini mau teman-teman, tapi untuk yang berikutnya tidak mau dimakan, tapi terpaksa, tapi terus jadi kering ya, jadi kurus. Nah, solusinya bagaimana? Nah, ini solusinya agar ayam saya ini mau. Nah, ini kan semi basah, sudah saya campur bekatul dan yang lain, tapi ini saya campur lagi. Ini ada campuran konsentrat sama bekatul ya teman-teman. Ini konsentrat sama bekatul. Nah, ini konsentrat sama bekatul sisanya kemarin. Nah, ini saya kasih ini 2 taburan ya teman-teman. Nah, ini saya kasih ini ya, saya seperti ini ya teman-teman, biar merata. Pokoknya diratakan ya teman-teman. Molase atau yang tadi yang kita buat ya ini ya, kasih jangan terlalu banyak teman-teman. Nah, ini jangan terlalu banyak, cukup, atau langsung dikasih molasenya aja bisa ya teman-teman. Saya kasih lagi, memang agak basah. Nah, seperti ini campurannya, seperti ini. Nah, ini ayam saya pasti makan ya teman, pasti habis. Sebelumnya memang tidak saya ginikan, itu memang ada beberapa ayam saya yang memang murni dari luar, umbaran, full umbaran, itu tidak mau. Tapi setelah saya campur seperti ini, saya kasih konsentrat sama ini kan, konsentrat sama bekatul ya, kasih fur malah bagus. Ini kan hanya pakan pencampuran, ini kan pakan alternatif. Bagaimana caranya menekan biaya pakan ya, solusinya saya beli konsentrat petelur sama bekatul, saya campur, terus pakan yang sudah saya campur ini saya campur lagi. Ini irit pakannya. Nah, ini contohnya, langsung dimakan teman-teman. Terus ini langsung lah habis.
Nah ini langsung dimakan lah ya teman, nanti habis, ini langsung habis nanti. Ini juga nanti habis, posisi mau hujan. Terus saya kasih ke ini ayam, ini ayam Jawa yang saya pelihara mulai dari setelah menetas. Saya ambil ini, saya kasih makan nanti langsung lahap. Nah itu langsung dimakan, dan air minumnya tetap menggunakan Koteja tiap harinya. Dan untuk ayam kuntara saya ini saya kasih makan full racian ya teman-teman, konsentrat jagung sama bekatul, jadi 50 30 20% full ini ya, mulai dari setelah umur 4 minggu 4-5 minggu sampai nanti bertelur. Nah untuk ayam Jawa-Jawa saya tetap kasih pakan alternatif campuran ya teman-teman, alternatif campuran tapi tetap bergizi ya, protein. Ini tidak hanya untuk campuran makan ya teman-teman, dan ini biasanya saya buat larutan seperti ini, tak masukkan di botol ini, semprot ini saya semprotkan di amoniaknya di bawahnya. Nah agar lalat atau rengit ya, kalau misalkan basah, kalau kering sih tidak ada lalat atau rengit itu ya, tapi misalkan basah itu kan menimbulkan lalat sama hewan-hewan kecil. Dan saya semprot menggunakan ini, dan larutan ini saya kasih campur di sini, saya campur air juga ya teman-teman. Alhamdulillah tidak ada lalat yang tidak ada lalat ya teman-teman maksudnya. Nah ini nanti saya akan buka di hari keempat atau hari ketiga, boleh-boleh saja, karena larutan probiotik ini cukup di 15 menit itu sudah aktif ya teman-teman. Tapi tujuan saya ini kan memperbanyak, dan untuk jangka panjang nanti kurang lebih di 3 hari lagi saya akan buka, dan saya akan kasih pemberian pakan ayamnya teman-teman. Nah ini saya akan praktekkan ya teman-teman. Saya ambil secukupnya, atau kalian rasa lebih banyak lebih bagus. Ini sudah ada airnya di 2 liter, saya masukkan di sini. Usahakan ini bersih ya teman-teman, agar tidak semprotannya tidak terganggu. Nah ini sudah saya masukkan ke sini. Nah ini saya akan semprotkan ke bawah kandang ini ya teman-teman ya. Nah ini kan ada lalatnya ya teman-teman, nanti lalatnya akan hilang. Nah ini hewan-hewannya. Nah, saya semprotkan di kandangnya sekalian ini. Nah untuk kandang yang ini ya, kalau untuk yang semi umbaran seperti ini, nah kalau yang semi umbaran seperti ini saya tidak akan semprot, karena memang sistemnya ayamnya ini kotorannya itu mencampur atau kering ya teman-teman. Nah seperti ini ayam Jawa, tapi ini ayam Jawa persilangan Bangkok juga, Bangkok. Kalau yang ini murni ayam kuntara, dan ini saya samakan di menggunakan alas semi umbaran ya teman-teman. Ini grower atau pembesaran, nanti
Kalau indukan nanti saya bikin kandang lagi. Dan untuk yang ke situ itu saya memang biarkan di seperti itu karena memang kotorannya nanti saya gunakan di pupuk-pupuk di ini ya teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah nonton, semoga bermanfaat dengan tutorial yang saya buat ini. Salam sukses dan salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.